Hai guys, aku udah sampai rumah. Jadi tadi aku jenguk ibu mertua, terus ke mall dan ya, kita udah di sini, udah di rumah. Jam sudah menunjukkan pukul 2 siang tuh. Di sini maghribnya jam 5 ya, jam 5.30 tepatnya. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol mengenai 10 tahun aku tinggal di Sydney, Australia dari 2012 sampai 2022 ini gitu ya. Itu udah 10 tahun dan berkah Ramadan itu luar biasa ya, karena tahun ini tuh diberikan kelancaran luar biasa dalam aku berpuasa, menahan emosi dan segala macam gitu ya. Dan untuk flashback lagi di 10 tahun yang pertama gitu, di mana tahun-tahun pertama itu aku sangat amat beradaptasi dengan lingkungan berikut, dengan orang-orang yang ada di Sydney, Australia, baik itu orang-orang Indonesia maupun orang-orang bule gitu. Dan kalau flashback lagi, mengingat-ingat masa-masa yang dimana turun naiknya kayak roller coaster gitu ya, tidak banyak orang yang mungkin menyadari, tapi aku selalu menikmati semua proses itu gitu. Dan syukur alhamdulillah selama 10 tahun ini aku diberikan kekuatan, aku diberikan kesabaran, dan kesabaran itu membuahkan hasil, alhamdulillah. Kenapa? Karena aku saat ini di posisi dimana aku menemukan orang-orang yang bisa menerima aku gitu. Jadi kan kalau kita ketemu banyak orang itu kita mengenal karakter banyak orang juga dong ya gitu. Dan gak gampang kalau kita berteman dan ketemu sama orang-orang yang cocok gitu, yang orang-orang yang dimana bisa menerima kita padanya, welcome sama hidup kita gitu. Dan kalau aku flashback lagi dulu gitu, orang-orang tuh kayak nganggap aku tuh kecil, siapa sih lo gitu ya, gak penting. Emang gue pernah ngalamin kayak gitu? Pernah guys, jadi jangan salah gitu. Muka kayak gini ya bukan berarti hidup gue lurus-lurus aja, bahagia-bahagia aja. Enggak. Banyak hal yang terjadi, bahkan kalau orang menganggap aku kecil, menganggap aku nggak penting, menyuekin gue gitu ya, yang kayaknya pernah diriku alami selama 2 tahun, dicuekin sampai kayak memohon-mohon untuk tetap diajakin untuk bertemu, ngumpul-ngumpul bareng kan gitu ya, kalau cewek-cewek kan gitu. Tapi nggak pernah terlaksanakan gitu. Dan nggak tahu kenapa tuh, aku tuh selalu kayak dibuat tegar aja gitu, kuat aja. Bahkan aku orangnya silent dan nggak pernah curhat sama siapapun, dan nggak mau pernah cari tahu juga gitu. Cuman aku langsung serahkan sama Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan gitu. Kalau orang mungkin untuk hal seperti itu bisa curhat dari satu mulut ke mulut lain gitu ya. Dan aku berpikir kalau curhat sama manusia ya ada aja sih langsung dapat jawaban dan solusinya sekaligus, kalau memang curhatnya ke orang yang tepat. Kalau memang yang tidak gitu, bisa aja gitu curhatan kita tuh disampaikan ke orang-orang lain, jadinya bumerang ke kita gitu. Anyway, jadi aku selalu tetap silent, selalu tetap berdoa, dan aku selalu membawa semua hal kejadian yang selalu aku jalani itu dalam setiap doa aku gitu ya. Jadi dari 10 tahun itu memang Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak langsung memberikan jawaban seketika. Bahkan kalau kita tetap selalu berdoa dekat padanya, bukan jawaban yang kita pengen itu langsung kita dapat. Bahkan ujian, cobaan yang bertubi-tubi, yang kayak wah, kita tuh kayak digodok sampai kayak mungkin Tuhan tuh kayak, nih liatin nih, gue kasih nih cobaan lagi nih, terus aja, terus pengen tahu gitu, sejauh apa sih keyakinan gue gitu, sejauh apa sih sabarnya gue gitu. Tapi dengan begitu ya gue tetap aja gitu bisa stand up for myself gitu kan, sampai semua jawaban-jawaban itu tuh kayak dicuci otak gue, sampai mulai untuk mencoba berpikir, oh gini ya, oh gitu ya gitu. Dan gue selalu tetap yakin kalau suatu saat nanti akan indah pada waktunya gitu. Entah kapan, gue gak tahu. Dan alhamdulillah 10 tahun itu merupakan penantian yang dimana ya mungkin bukti dan buah dari kesabaran gue. Bless. Di setiap aku posting di Facebook, di Instagram, aku selalu menggunakan hashtag bless. Dan bless ini penuh arti gitu ya. Bukannya kenapa, karena untuk saat ini, mudah-mudahan ini jangka panjang,
orang-orang yang di dalam grup Bless ini, orang-orang yang menurut aku orang-orang terpilih dan sangat luar biasa yang aku cari selama ini gitu. Jadi saat ini tuh aku dekat dengan beberapa cewek-cewek yang dimana kompak, seru, fun, pokoknya saling merangkul satu sama lain gitu. Dulu kan kalau ngelihat geng squad atau apa gitu ya, pasti dong cewek-cewek kan pengen ya punya teman seperti itu. Dan dulu mungkin gue nggak berpikir gitu kalau punya teman tuh alah cuman kenalan udah gitu, ayo post foto-foto posting udah gitu, udah aja buat fun doang gitu. Ternyata sering berjalannya waktu bukan itu yang gue cari. Gue pengen ketemu sama orang tuh yang koneksinya tuh kuat, yang bukan hanya fun aja tetapi saling merangkul satu sama lain, saling sharing gitu ya, privacy juga, intimate juga. Dan orang-orang seperti itu tuh nggak mudah kita dapetin gitu, apalagi tinggal di sini Australia, dari Sabang sampai Merauke orang-orang Indonesianya, belum lagi orang-orang bulenya gitu dari seluruh dunia datang ke sini gitu dengan berbagai macam karakter dan personality yang berbeda gitu. Dan kita tuh harus mencoba untuk mendalami dan mengerti satu sama lain. Kan capek ya, Bo? Ya nggak sih gitu. Dan itu tuh butuh waktu dan butuh usaha tentunya, iya. Belum lagi ketemu sama orang-orang yang salah, orang-orang yang manfaatin, orang-orang yang... Nah, aku tuh berada di posisi itu gitu. Jadi ketika aku berada di posisi itu, aku tetap aja menjadi diri aku yang benar-benar super nice, nggak ngomong sana sini, tetap silent. Cuman kalau ada kekesalan, ada kesedihan, kekecewaan, aku langsung mintanya sama pencipta manusia dan seluruh langit beserta bumi isinya gitu. Jadi bukan ke manusia lagi nih, gue enggak gitu. Bagusnya gue bisa menahan itu dan langsung, ya Allah kenapa ya? Kenapa kok bisa begini? Kenapa mereka kayak gitu? Kenapa, apa salah gue gitu? Kalau memang gue salah, kalau memang gue harus minta maaf ya boleh gitu. Jadi aku selalu mengkoreksi diri. Padahal gak ada yang salah sama gue gitu. Kenapa sih orang jangan melihat gue siapa sih gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu tuh kadang kita mengkoreksi makin dalam, makin banyak ujian dan cobaan. Dan akhirnya aku bertemu sama semua orang dengan berbagai macam karakter, bahkan perintilan-perintilan masalah yang begitu rumit. Bahkan terakhir punya masalah itu aku meluapkan sesuatu dan orangnya tidak bisa terima gitu, dimana saat itu tuh orang-orang sekitarnya yang kenal aku, kenal dia juga gitu ya. Pada saat itu memang dia gue kenalin untuk dapat teman gitu kan. Orang-orang terdekat aku tuh yang kayak membuat aku tuh yang salah, di posisi yang salah bahkan gitu. Padahal gue bilang, hello, gue loh yang ngomong kalau gue gak suka dia tuh karena ini, yuk obrolin kayak gitu ya. Cuman ya itulah, gak semua orang mengerti posisi kita gitu. Dan bahkan kayak menjudge dan mengambil kesimpulan itu tuh terlalu cepat gitu. Dan gue di titik yang dimana mungkin orang sekitar gue yang saat itu yang tahu kejadian itu mungkin marah, mungkin kecewa, ya gak apa-apa, wajar. Tapi coba deh kalau lu di posisi gue gitu kan. Nah disitulah gue langsung berdoa lagi gitu, ya Allah kalau memang nih karena kejadian yang fatal ini gitu ya, menurut gue sih ini masalah sepele gitu, tetapi kayak efeknya tuh kayak fatal buat diri gue, sampai kayak gue ngerasa nggak punya siapa-siapa lagi, orang nggak percaya sama gue berasa kayak sendiri gitu, untuk kenal sama seseorang dan yang lainnya tuh kayak susah. Tapi gue ikhlas, seikhlas-ikhlasnya, apa ya, bener-bener terserah deh, pengen apanya Allah aku turutin deh gitu. Pokoknya yang pasti gue bisa stand up for myself, inilah gue gitu. Dan gue orangnya gak neko-neko juga, sesuai dengan rulesnya, aturan di jalan Allah gitu. Aku bukan bawa-bawa Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk membuat image aku bagus di depan kalian, enggak. Tapi ini real, this is me gitu guys. Dan akhirnya ya Allah juga mungkin ya mendengar setiap doaku gitu. Setiap aku sholat, berdoa dan segala macam tuh nggak tidur, ya kita memang harus tetap yakin dan percaya. Orang-orang yang terdekat sama aku, yang aku kenal, baik itu orang-orang baru, yang orang-orang lama, dan
aku jadikan satu inilah yang aku sebut bless. Karena mungkin ini orang yang aku tunggu dari awal-awal sampai 10 tahun ini gitu. Jadi buat kalian para cewek-cewek yang udah aku anggap bless ini gitu ya, semoga kalian bisa tetap menjadi pribadi masing-masing yang memiliki karakter yang berbeda. Karena gimana pun juga perjalanan aku menemukan kalian itu nggak mudah gitu ya. Aku bukan siapa-siapa, kalian juga jangan melihat aku dari A, B, C dan segala macam. Lihat aku, diri aku aja gitu. Karena aku juga nggak membawa apapun, nggak membawa titel, nggak membawa background yang ini itu. Jangan. Karena namanya pertemanan yang baik itu kita memulai dari yang benar-benar dari scratch ya, dari kertas putih, tanpa harus membawa embel-embel dari keluarga lah, pendidikan lah, karir lah, status dan segala macam. Tanpa itu semua kita harus bisa saling menerima satu sama lain. Itulah, jadi aku bersyukur banget keajaiban mujizat di 10 tahun di bulan suci Ramadan ini. Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar doaku dan memberikan keajaiban mujizat ini menjadi nyata. Jadi butuh 10 tahun guys, tinggal di luar negeri, kita bisa menemukan orang-orang yang cocok, orang-orang yang benar-benar bisa menerima kita apa adanya gitu. Dan kita juga harus melewati rintangan yang bertubi-tubi dengan ujian yang luar biasa. Meskipun dikemasnya itu sangat cantik, sangat baik, sangat membuat kita nyaman, tetapi di dalamnya tuh wah, banyak pergolakan yang sangat rumit gitu. Jadi buat kalian yang masih percaya, yakin akan keajaiban mukjizat, insya Allah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu gak pernah tidur. Kalau mungkin nanti suatu saat gitu ya, Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa langsung berbicara kepada kalian, mungkin dia akan bilang, lu tahu nggak Mutiara tuh setiap doa tuh selalu nangis terus menerus gitu kan, selalu curhatnya tuh wah. Nah bahkan semakin dia curhat, semakin gue kasih ujian dan cobaan gitu. Mungkin di luar sana ngelihat gue tuh yang kayak nggak punya masalah, ceria, bla bla bla, padahal buat apa juga gitu kita memperlihatkan kesedihan, kekecewaan, kemarahan kita di muka umum gitu. Kadang memang ada saatnya juga sih kita nggak kuat, tapi buat aku flashback lagi, aku mikir lagi, mendingan curhat sama Allah gitu, sama pencipta kita sendiri, daripada ke orang lain yang belum tentu semua rahasia kita terjamin disimpan dengan rapat gitu guys. Ngerti dong ya? Oke, yang pasti itu aja closingan aku di video aku hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan apa yang aku bisa share ke kalian bisa menjadi cerminan untuk diri kita masing-masing untuk kedepannya. Dan aku bersyukur dengan bless group ladies ini, aku menemukan orang-orang yang benar-benar bisa menerima aku. Dan butuh 10 tahun sekali lagi untuk aku menemukan mereka dengan karakter yang berbeda, dengan ketulusan hati aku. Meskipun ujian cobaan itu aku dapetin secara langsung dari pahit, pedih, sakit dan segala macam, tapi aku tetap sabar, aku tetap percaya, yakin suatu saat nanti akan indah pada waktunya. Dan alhamdulillah 10 tahun aku menemukan mereka. Thank you so much for watching, and I'll see you next video. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Have a lovely day guys. Bye bye.